lakum. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang tersisa. Apa-apa yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga atau seseorang dijauhkan dari neraka, kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian ilmunya. Mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan, semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka termasuk diantaranya perkara yang tidak luput dijelaskan di dalam Islam, yang itu merupakan perkara besar yang menyangkut nyawa manusia, menyangkut stabilitas keamanan suatu negeri, yaitu bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasa, sikap seorang muslim terhadap para pemimpin. Ini telah diatur di dalam agama kita dengan sangat gamblang dan sangat jelas, tidak tersisa sedikit pun dari penjelasan itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, kalau antum membaca kitab-kitab mereka, terutama yang berkaitan dengan akidah, sejak ulama-ulama salaf terdahulu mulai mencantumkan poin-poin akidah yang membedakan dia dengan ahli bidah, membedakan ahlu sunnah dengan ahli bidah. Mereka mencantumkan poin-poin yang di situ terjadi jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, poin-poin akidah di situ. Salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasa. Hampir-hampir Anda tidak mendapati kitab akidah sejak zaman salaf terdahulu sampai ulama sekarang kontemporer, melainkan pasti di situ ada pembahasan tentang bagaimana sikap terhadap penguasa. Ya, hampir-hampir semua kitab akidah membahas itu, menunjukkan ini perkara yang tidak boleh luput seorang muslim untuk mengetahuinya. Ya, tidak boleh seorang muslim tidak tahu tentang perkara tersebut. Dan ana yakin yang hadir di sini, ya insyaallah sering membahas atau ya menyimak kajian-kajian tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasa. Insyaallah yang hadir di sini, ana yakin semuanya pernah menyimak kajian-kajian tersebut. Namun itulah seorang mukmin, ya seorang manusia yang senantiasa lupa, senantiasa menyepelekan, belum lagi derasnya arus syubhat yang ada di luar, menjadikan seseorang yang dulu memiliki akidah yang kuat tentang hal ini, tiba-tiba dia lepaskan begitu saja karena nggak sabar ya melihat kondisi penguasa yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan dia, melihat kebijakan-kebijakan pemimpin yang justru dia anggap menyengsarakan dia. Dia tahu akidah yang benar bagaimana, cuman karena ikut kebanyakan orang akhirnya katut arus mereka. Dan itu yang kita saksikan. Karena yang berkaitan dengan masalah sikap terhadap penguasa, bukan hanya orang-orang awam saja yang tidak paham tentang perkara ini, tapi orang-orang yang katanya ngaji itu juga terjatuh ke dalam perkara yang sama dengan orang-orang awam tersebut. Medsosnya tajam, isinya kritikan-kritikan yang pedas terhadap penguasa. Medsosnya setiap hari isinya adalah berkaitan dengan perkara-perkara politik yang seorang muslim seharusnya tidak disibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Ya, isinya memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasanya, mendukung tindakan-tindakan khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa, didukung oleh orang-orang yang katanya jari ini sudah ngaji, ya sudah ngaji sunnah katanya. Maka perlu kita ingatkan, Allah Azza wa Jalla mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan, berilah peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena peringatan itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Maka di pagi hari ini ya saya mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua yang hadir di sini untuk kita kembali mempelajari bagaimana akidah as-salaf terhadap penguasa. Para jamaah sekalian, para ulama mengumpulkan beberapa poin tentang sikap seorang mukmin terhadap penguasa. Ini nggak mungkin kita bahas semuanya secara tuntas di majelis yang singkat ini, cuman kita ambilkan beberapa poin-poin yang sekiranya insya Allah mewakili pertemuan kita di pagi hari ini. Yang pertama, sikap seorang muslim terhadap penguasa adalah menghormati mereka dan memuliakan mereka. Ya, menghormati dan memuliakan mereka. Kita tahu agama kita, Islam, itu memberikan kedudukan yang tinggi terhadap penguasa.
di mana Allah Azza wa Jalla mensejajarkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul disejajarkan dengan taat kepada waliul amr, kepada penguasa. Dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maka kata para ulama, ini adalah bentuk Allah memuliakan para pemimpin. Kedudukan mereka ditinggikan oleh Allah karena disebutkan berbarengan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian yang perlu kita tegaskan supaya nanti gak gagal paham, kita menghormati dan memuliakan pemimpin karena memang agama yang memerintahkan demikian. Dan saya katakan demi Allah, andai kata agama tidak memerintahkan demikian, gak ada urusan kita dengan penguasa untuk kita muliakan, ya, untuk kita jaga kehormatannya, nggak ada urusan. Ya boleh antum caci maki semau antum sakarepe wis gak apa-apa. Selama memang agama tidak memerintahkan demikian. Atau agama justru memerintahkan untuk mencaci penguasa, nggak apa-apa, caci maki sepuasnya. Namun kita memuliakan, menghormati mereka karena agama kita yang menuntun kita seperti itu, akidah kita yang membuat kita seperti itu. Dan memuliakan pemimpin, ya, karena agama itu bukan karena urusan-urusan duniawi. Kita menghormati mereka bukan karena kita ini simpatisan partainya, bukan. Awas. Bukan karena kita ini adalah buzzer mereka, enggak. Yang senantiasa mendukung kezaliman penguasa, ya, yang senantiasa membenarkan keburukan penguasa, enggak. Ya, penguasa berbuat zalim, ya kita katakan itu perbuatan yang zalim, perbuatan yang salah. Tidak kita dukung mati-matian kemudian kita bawakan dalil-dalil dipelintir-pelintir supaya benar, enggak. Ya, tetap itu kita yakini sebagai perbuatan yang salah. Bukan karena kita penjilat ingin cari muka di hadapan penguasa, enggak. Kita menghormati dan memuliakan karena akidah. Menghormati dan memuliakan penguasa, Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Sebagaimana ciri Ahlussunnah adalah wasat antara ifrat dan tafrid, antara ghulu yang berlebih-lebihan dengan yang meremehkan. Ada orang-orang yang menghormati penguasa, memuliakan penguasa, itu ghulu, berlebih-lebihan. Ada sebagian fans-fansnya penguasa, buzzer-buzzernya penguasa, mengatakan bahwa penguasa yang ada sekarang, ya, itu lebih baik daripada khalifah yang 4. Ya, lebih baik daripada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu lebih baik penguasa yang ada sekarang. Ini memuliakan yang secara berlebihan, bukan malah menunjukkan dia ini seorang Ahlussunnah sejati, justru itu menunjukkan kekufuran yang nyata, jamaah. Hulu, berlebih-lebihan. Tapi ada juga yang meremehkan, ada juga yang merendahkan. Kita pernah mendengar ada seorang khatib, yang kita tahu ini khatib punya pemahaman khawarij. Dia dengan lantang mengatakan di khutbah Jumat ini, anak ngantuk-ngantuk sampai melek ini. Apa kata dia? Dia dengan bersumpah, wallahi demi Allah, penguasa yang ada sekarang jika dibandingkan dengan Fir'aun, lebih baik Fir'aun, katanya. Fir'aun itu meskipun kafir tapi mensejahterakan rakyatnya. Kalau penguasa sekarang meskipun katanya dia muslim tapi menyengsarakan rakyatnya. Kimali longor pindo ini. Maka Ahlussunnah pertengahan, memuliakan pada porsinya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana sikap para salaf tatkala dia mendengar ada seseorang yang mencaci maki atau menghina penguasa. Diriwayatkan dari Ziyad ibn Qusayd al-Adawi, dia menuturkan, kuntu ma'a Abi Bakrah radhiyallahu anhu tahta mimbari ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqab. Ziyad ibn Qusayd bercerita, pernah suatu ketika saya lagi duduk bersama sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, lain lagi nih, Abu Bakrah. Kita lagi duduk di sebuah majelis yang ketika itu seorang penguasa yang bernama Ibnu Amir sedang berkhutbah di situ. Kita lagi duduk itu, dengarkan khutbahnya itu. Nah, penguasa ini ketika khutbah, dia itu mengenakan pakaian yang tipis menerawang.
Jadi pakaiannya itu tipis menerawang. Kemudian tiba-tiba faqala Abu Bilal, ada orang yang namanya Abu Bilal, tahu-tahu berteriak dengan sekencang-kencangnya. Di situ dia mengatakan, "Unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Oi jamaah, nih lihat pemimpin kita ini, dia mengenakan pakaian orang-orang fasik. Langsung itu di hadapan orang banyak itu dikatakan demikian. Lihat bagaimana sikap seorang yang dididik langsung oleh Nabi SAW akidah yang benar. Abu Bakrah langsung mengatakan kepada Abu Bilal tadi, "Uskut, menengok kon, diam kau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku dulu pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, "Man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemimpin yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, Allah akan menghinakan dia. Dan terjadi benar jamaah. Ya, masih kurangkah contoh-contoh yang nyata di negeri kita? Bagaimana orang-orang yang vokal mencaci maki penguasa, gimana nasibnya? Terhina enggak mereka? Masih kurang contoh seperti itu. Ya, banyak contoh-contohnya. Ya, tidakkah itu membuat mata kita terbelalak melihat betapa benarnya sabda Nabi SAW ini? Kemudian sikap yang berikutnya ditampakkan oleh Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang pembesar dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mendengar ada seseorang yang mencaci maki habis-habisan seorang gubernur ketika itu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Kita tahu Al-Hajjaj ibn Yusuf ini pembunuh berdarah dingin. Enggak tahu ya, enggak pernah megang darahnya juga. Pembunuh yang gemar membunuh kaum muslimin. Ketika itu ada orang yang mencaci maki Al-Hajjaj ibn Yusuf. Bagaimana sikap Muhammad ibn Sirin rahimahullah? Beliau mengatakan, "Ayyuhar rajul, fa innaka law wafaital akhirah kana asgharu dhanbin amiltahu qad a'zama 'alaika min a'zami dhanbin amilahul Hajjaj." Wahai fulan, ketahuilah, apabila engkau dibangkitkan di akhirat kelak, kalau kau kayak gini nyaci maki mencela Al-Hajjaj bin Yusuf, tahu enggak? Kalau kau dibangkitkan di akhirat kelak, bisa jadi dosa terkecil yang pernah kau lakukan di atas muka bumi ini, jika dibandingkan dengan dosa terbesar yang dilakukan sama Hajjaj, itu sih lebih besaran dosa kecilmu itu tadi. Nah, maksudnya kau melakukan dosa kecil. Apa dosa terkecil yang pernah kita lakukan? Ya, katakan ada satu perbuatan, ini dosa sepele. Nanti kalau dibandingkan dengan dosanya Hajjaj yang paling besar, nanti di akhirat ketika ditimbang, bisa jadi dosa kecilmu itu lebih berat di sisi Allah daripada dosa besar yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Kok bisa gitu jamaah? Ada yang tahu? Kok bisa dosa kecil ditimbang sama dosa besar masih lebih parah dosa kecil ini? Ya apa ceritanya? Ya apa ceritanya? Ada yang tahu? Antum jangan-jangan nggak tahu pertanyaannya. Kata beliau, alasannya, wa'lam annallaha ta'ala hakimun. Ketahuilah Allah itu maha bijaksana. Ya, di akhirat itu Allah tidak akan mendolimi orang satu dengan orang yang lain. Diadili dengan seadil-adilnya sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana bentuk keadilan Allah. Kata beliau, in akhadha minal hajjaj liman dhalamahu fasayakhud lil hajjaj mimman dhalamahu. Allah itu bisa saja mengambil pahalanya Hajjaj kemudian diberikan kepada orang yang didolimi sama Hajjaj, ditransfer pahalanya. Hajjaj mendolimi orang, ditransfer pahalanya orang tersebut. Tapi Allah juga bisa membalikkan keadaan. Allah akan mengambil pahala dari orang-orang yang mendolimi Hajjaj, diambil pahalanya diberikan kepada Hajjaj. Kalikan sudah berapa banyak orang-orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf. Ketika itu semuanya dijadikan oleh Allah sebagai transferan pahala, maka bisa saja, ini kita bukan memvonis Hajjaj bin Yusuf, enggak. Bisa saja pahalanya Hajjaj bin Yusuf itu lebih besar daripada pahala mereka yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini kata beliau, wala
tushghilanna nafsaka bisabbi ahad. Maka sudah, jangan menyibukkan dirimu dengan mencaci maki orang lain. Ya, dan kalau dipikir-pikir jamaah, aneh sebagian orang ini suka vokal mengkritik penguasa di medsos. Secara dalil agama saja terlarang, secara logika akal waras itu juga nggak masuk. Kau mengkritik penguasa di depan umum, kau menginginkan perubahan, ya, agar penguasa yang menurutmu supaya lebih adil dalam kepemimpinannya. Gimana caranya? Terus dikritik lewat medsos. Pertanyaannya, apakah sang penguasa melihat status-status medsosmu? Hah? Diwoco gak ambek presiden? Kenal lagi gak kok. Apa meneh diwoco? Ngapain presiden sibuk stalking Facebook antum itu ngapain? Ngapain presiden stalking Instagram antum itu ngapain? Gak bakal dibaca. Dan itu cara-cara yang nggak masuk akal. Ngapain? Sudah dosa, nggak bisa merubah keadaan. Nah, nanti kita sebutkan Nabi memberikan cara, dan itu bisa merubah keadaan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sahal ibn Abdillah At-Tasturi, ya, seorang ulama juga dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'adhamu sultana wal ulama. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menghormati, memuliakan dua unsur, yaitu unsur ulama dan unsur umara, para penguasa. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka menghormati dua elemen ini, penguasa dan para ulama, Allah akan memperbaiki dunia mereka dan memperbaiki akhirat mereka. Wa idza istakhaffu hadaini, ya, apabila mereka menghina, mencaci maki dua elemen ini, penguasa dan ulama, afsadu dunyahum wa ukhrahum, maka mereka sendiri sedang merusak dunia mereka dan merusak akhirat mereka. Ini kata para ulama, kata seorang ulama yang bernama Sahal ibn Abdillah At-Tasturi. Kok bisa menghina, melecehkan penguasa dan para ulama itu bisa menyebabkan dunia mereka jadi rusak dan akhirat mereka juga menjadi rusak. Merusak dunia dan merusak akhirat. Kok bisa seperti itu? Karena ini hukum secara umum, sebuah perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW itu pasti mendatangkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Ya, pasti akan mendatangkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Semua perbuatan yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW pasti implikasi hukumnya menyebabkan fitnah, kerusakan di dunia dan di akhirat bagi pelakunya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, dalam surah An-Nur ayat 63. Kayaknya bukan An-Nur ini. Salah ketik ini orangnya ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, ya itu An-Nur ya. Anak cek dulu ya, biar nggak salah. 63. Oh iya benar, surah An-Nur ayat 63. Iya, anak yang salah berarti. Tapi Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi agar mereka waspada, agar mereka hati-hati kalau Allah timpakan kepada mereka azab, yaitu di dunia, dan di akhirat Allah timpakan kepada mereka siksa yang pedih. Allah berikan ujian di dunia dan Allah berikan siksa di akhirat karena menyelisihi Nabi SAW. Maka Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah memberikan petunjuk, nggak boleh mencaci maki, menghina penguasa. Diselisihi oleh orang, maka konsekuensinya tadi dia mendapatkan keburukan di dunia, plus di akhirat dia mendapatkan keburukan juga. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan, fallahallaha fi fahmi manhajis salafis salih fit ta'amuli ma'as sultan. Beliau pernah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dalam perkara, dalam memahami manhaj salaf,
dalam perkara bermuamalah dengan penguasa. Ya, memahami manhaj salaf dalam perkara bermuamalah dengan penguasa. Kata beliau, la yattakhid min akhta'is sultan sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulub an wulatil umur. Ya, jangan kalian menjadikan ketergelinciran penguasa, kesalahan-kesalahan penguasa, jangan kalian jadikan sebagai media untuk memprovokasi massa, untuk memprovokasi kaum muslimin, atau untuk membuat mereka, hati-hati mereka benci kepada penguasanya. Ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka dalam wasiat beliau ini, dalam nasihat beliau ini, ada isyarat bahwa sebaiknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang katanya berada di atas manhaj salaf, itu menjaga lisan, menjaga tulisan, jangan sampai ketergelinciran penguasa itu kita jadikan sebagai ajang yang membuat masyarakat, membuat rakyat menjadi marah, menjadi emosi, memekakkan telinga mereka. Hati-hati kita menyebarkan informasi, jamaah. Nah, ini sebagian orang setiap hari yang dikonsumsi koran, setiap hari yang dikonsumsi media massa berupa situs-situs, atau baca status-status WhatsApp, atau baca share yang ada di grup, berita-berita yang ada di grup yang validitasnya wallahu a'lam. Melihat ini penguasa sekarang, presiden sekarang begini, presiden sekarang begini, setiap hari dijejali dengan seperti itu. Apa hasilnya? Panas. Antum pagi-pagi zen biasanya minum kahwa, minum kopi, dijejali dengan informasi seperti itu, muntap, marah. Padahal informasi yang kita sebar harus disaring terlebih dahulu. Kalaupun itu memang benar, pikirkan lagi. Ketika aku sebarkan ini kepada manusia, apakah maslahat yang aku dapatkan ataukah justru mafsadat yang terjadi? Itu seorang mukmin sikapnya gitu. Enggak asal langsung dapat share, dapat berita share, dapat berita share. Orang seperti ini dijuluki oleh Nabi sebagai kadzab, pendusta. Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seorang itu sudah dikatakan pendusta. Kapan? Ketika dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Masuk telinga nyerocos metu. Masuk telinga nyerot kono filtere. Dapat broadcast share ke grup lain. Dapat broadcast share. Dhewe gurung maca. Dia sendiri belum baca itu. Cuman ngelihat judulnya yang heboh, judulnya yang fantastis, langsung di-share sama dia. Atau sekarang mungkin dalam bentuk meme, gambar-gambar. Ada portal berita yang mengunggah kebijakan penguasa begini. Portal berita satunya memberitakan dengan berita yang lain narasinya. Kemudian dijadikan meme ditambahi dengan narasi-narasi yang tadi intinya membuat orang panas terhadap penguasa. Padahal bisa saja itu editan. Bisa saja itu sesuatu yang tidak benar. Tapi gitu tadi, orang sudah gatel langannya di-share kemana-mana. Maka sikap seorang muslim enggak bijak dalam menggunakan media sosial yang ada. Tidak gegabah dalam hal-hal seperti ini. Dan kemudian yang kedua, di antara sikap seorang mukmin muslim terhadap penguasa adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Anak ingat dulu waktu anak lupa kajian di mana itu. Anak menyampaikan seperti itu. Kita mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Terus kemudian selesai, ada sesi tanya jawab, ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, yang ditaati itu Pak Ma'ruf atau Pak Jokowi? Nah, bilang kan dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Anak ini, ya Allah. Ini pamer sini ya. Jangan nanti salah itu. Ini bukan nyebutkan nama ini sini. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf artinya bukan maksiat.
Taib, tadi dalilnya surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Bahkan wajibnya taat, mendengar dan taat kepada pemimpin itu dicantumkan oleh para ulama-ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ya beliau mencantumkan kitab namanya Kitabul Ahkam. Imam Muslim mencantumkan dalam kitabnya Sahih Muslim Kitabul Imarah. Di situ mereka berdua membubuhkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mendengar dan taat kepada pemimpin di situ. Bahkan lebih dari 100 hadis. Ya, lebih dari 100 hadis. Nah, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a." Kata Nabi, wajib bagi setiap muslim dia mendengar dan taat kepada penguasa, baik perintahnya penguasa itu dia sukai atau tidak dia sukai. Selama bukan kemaksiatan, maka wajib didengar dan ditaati. Kecuali kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib taat, tidak boleh taat, dan tidak boleh mendengar kepada penguasa. Dalam poin itu saja antum gak usah taat kepada penguasa. Tapi poin-poin lain, perintah-perintah penguasa lain, selama itu bukan kemaksiatan, tetap ditaati. Ada sebagian orang yang gagal paham, penguasa memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka tidak ditaati secara total penguasa tersebut. Dia berlepas diri secara total, memisahkan diri dari penguasa itu. Aku gak menganggap lagi dia sebagai penguasa. Ya, ini Nabi mengatakan gak boleh mendengar dan taat kalau diperintahkan maksiat. Ya cuman poin itu saja. Poin-poin lain yang masih bukan kemaksiatan tetap ditaati gak? Tetap ditaati. Ya, ini manhaj kita, hati-hati, jangan salah paham. Ada sebagian syubhat. Di antaranya dalam perkara ini, sebagian orang mengatakan ini kita sebut dengan penganut madhab Tapi'i, bukan Syafi'i. Penganut madhab Tapi'i. Apa itu madhab Tapi'i? Terkadang kita membawakan hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat. Muncul komentar sebagian orang, iya hadisnya benar, tapi penguasa yang mana dulu? Nah, itu banyak kayak gitu tuh. Iya, saya nggak menentang hadisnya, benar itu hadisnya itu, tapi pemimpin yang gimana dulu gitu. Apa kata dia? Pemimpin yang dimaksud Nabi dalam hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat itu pemimpin yang dipilih secara syar'i. Adapun pemimpin yang dipilih bukan dengan cara yang syar'i, maka kita tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, bahkan kita tidak menganggapnya sebagai pemimpin. Nah, ini kesalahan fatal. Karena para ulama tidak ada yang mempersyaratkan seperti itu. Selama dia muslim, baik itu dipilih secara syar'i ataupun tidak, tetap wajib didengar dan ditaati. Ya, di antara dalilnya para ulama menyebutkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikenal dengan hadis wasiat perpisahan, hadis Irbad ibn Sariyah. Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa, untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa dulu. Kemudian aku wasiatkan untuk kalian mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang berkuasa adalah seorang budak. Di sini ada isyarat, ada dua. Yang pertama, Nabi mengabarkan dengan kata-kata ta'ammara. Apa makna ta'ammara? Ta'ammara maknanya adalah huwa yakhtaru binafsihi. Dia memilih dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Ya, dia memilih dirinya sendiri untuk jadi pemimpin. Kemudian Nabi mengatakan yang jadi pemimpin itu adalah abdun, seorang budak. Seorang budak ketika naik menjadi pemimpin, caranya benar nggak? Nggak benar pasti. Apalagi dia ini seorang budak itu punya majikan. Kok bisa dia tahu-tahu jadi pemimpin itu? Pasti dengan cara-cara yang tidak syar'i. Tapi meskipun demikian, Nabi tetap memerintahkan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, ini jawaban syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ya sih nggak apa-apa kalau nggak dipimpin syar'i,
pemimpinnya nggak dipilih dengan cara yang syar'i, tapi pemimpinnya itu harus berhukum dengan hukum Allah, harus berdasarkan undang-undangnya Allah. Jadi dasar undang-undang negara itu harus kitabullah dan sunnah. Kalau dasar undang-undangnya itu bukan itu, maka kita nggak menganggapnya sebagai pemimpin. Ini juga keliru. Memang kewajiban pemimpin dia harus menggunakan hukum Allah. Ini kita sepakat. Ya, wajib hukumnya menggunakan hukum Allah, itu wajib pemimpin itu. Namun ketika pemimpin tersebut menggunakan hukum selain hukum Allah, selama hukum-hukumnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita tetap diperintahkan di situ. Dosanya dosa pemimpin. Kenapa dia nggak menggunakan hukum Allah? Itu urusannya siapa? Urusannya pemimpin dengan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika pemimpin memerintahkan perintah, ada mengeluarkan peraturan, kebijakan yang itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dijalankan nggak? Tetap ditaati. Ustaz, tapi kan bukan hukum Allah itu. Padahal kita wajib menegakkan hukum Allah. Bukan kita yang wajib, mereka yang menegakkan hukum Allah harusnya. Ya, mereka yang harusnya menggunakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka tidak menggunakannya, maka itu dosa mereka sudah. Ya, kita diwajibkan untuk mendengar dan taat selama bukan kemaksiatan. Di antara dalilnya yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, yang hadisnya panjang. Di akhir hadis itu Nabi SAW mengatakan, sayakunu a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Akan ada kelak sepeninggalku, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku. Ini berarti nggak pakai syariat dalam kepemimpinannya, selain hukum Nabi yang digunakan sama pemimpin ini. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan ada di antara mereka orang-orang yang berhati setan namun jasadnya manusia. Nah, ini sikap seorang muslim harusnya. Kalau mendapati seperti itu, dia bertanya, gimana sikapku kalau aku mendapati pemimpin yang buruk seperti itu? Bukan dia ini melakukan dengan hawa nafsunya. Oh, kalau aku yang dapat pemimpin kayak gitu, tak peceli raine, tak tempeling mukanya sama anak. Enggak. Hudzaifah ibnul Yaman tanya kepada Nabi, bukan cuma modal semangat, enggak. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat kalau aku mendapati ada pemimpin yang modelnya seperti yang kau sebutkan tadi? Apa jawaban Nabi? Tasma' wa tuti' lil amir. Kau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, tetap mendengar dan taat. Ya, ini bukan berarti ada sebagian orang naudzubillah mengatakan, kok cemen gitu Ustaz. Iya, mana izzahnya muslim mana? Masa dipukul, dirampas hartanya? Nggih gitu. Maka dijawab oleh para ulama, kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, bersabar dengan kezaliman pemimpin, itu untuk menutup pintu fitnah. Karena kalau kita dizalimi sama pemimpin, maka kezaliman pemimpin tersebut itu hanya mengenai sebagian orang saja. Nah, ketika kita memberontak kepada pemimpin, maka kezalimannya menjadi luas, satu negara hancur semuanya. Lihat negara-negara Timur Tengah sana. Masih kurang contoh. Berapa banyak negara-negara Timur Tengah yang mereka tidak sabar dengan kezaliman pemimpin, kemudian mereka tergesa-gesa memberontak kepada pemimpin. Apa yang terjadi? Hancur negaranya jemaah. Suriah, jelas pemimpinnya kafir malahan. Bukan cuma zalim, kafir wis, top kafir. Bashar, Syiah Nusairiyah, penganut sekte Syiah Nusairiyah, dikafirkan oleh para ulama. Bukan kita yang mengkafirkan, para ulama bahkan mengkafirkan pemimpin Suriah itu. Namun kalau kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk menggulingkan penguasa, atau kaum muslimin ketika menggulingkan penguasa berdampak buruk pada keadaan setelahnya, maka para ulama tetap untuk mewasiatkan kepada mereka bersabar dulu. Bersabar dulu. Kaum muslimin
Umat Islam punya senjata apa misalnya? Ala kadarnya. Sedangkan pemimpin itu punya jet tempur, punya tank, dibantu dengan negara-negara kafir yang lain, kan gitu kan Bashar itu. Kesusu mereka, nggak sabar dengan kezaliman, memberontak. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sampai detik ini luluh lantak. Padahal sebelumnya, meskipun kafir ya Bashar Assad ya, sebelumnya mereka bisa sholat ke masjid nggak? Sih bisa. Masih bisa kerja, nuntut ilmu, anak-anak masih bisa sekolah. Sekarang rumah nggak ada, anaknya sudah terkubur di dalam tanah, istrinya nggak tahu kemana, sudah hancur hidupnya. Ya, karena tidak ada para ulama yang menyeru orang-orang Islam di Amerika untuk memberontak kepada Donald Trump. Pernah dengar fatwa ulama kayak gitu? Yang di Amerika, ayo kalian gulingkan Donald Trump itu, ada? Nggak ada. Tapi tetap bukan berarti Donald Trump itu waliul amr, enggak. Ya, tidak dianggap sebagai pemimpin, tapi ditaati hanya untuk kemaslahatan saja. Ya, hanya ditaati untuk kemaslahatan. Adapun yang tidak mendatangkan kemaslahatan nggak perlu ditaati. Secara asal nggak perlu ditaati. Tapi kalau ternyata tidak taatnya kita terhadap mereka, pemimpin kafir ini, menyebabkan kita nanti terbunuh, kita nanti terusir, atau kita nanti mengalami madharat-madharat yang banyak, maka ditaati hanya untuk meminimalisir madharat tersebut, bukan karena dia sebagai ulil amri, bukan. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya adalah bersabar. Sikap berikutnya adalah bersabar. Pemimpin, sebagaimana kita ketahui, dia ini manusia biasa seperti kita, yang berbuat salah sebagaimana kita berbuat salah. Dan perlu diketahui juga, kalau Anda melihat penguasa berbuat zalim, itu karena kezaliman rakyat. Ini kaidah yang harus antum pegang jamaah. Pemimpin berbuat zalim itu karena kezaliman rakyat. Kenapa kok harus pemimpin yang dituntut berbuat adil? Rakyatnya berbuat zalim nggak ada masalah, santai-santai saja. Ya kan gitu. Mereka mengkritik pemimpin harus berbuat adil, padahal rakyatnya mulai petinggi-petingginya sampai yang rendah-rendahnya mereka semua berbuat zalim. Berapa banyak kedoliman-kedoliman yang terjadi di pasar misalnya. Perdagangan yang ada unsur tipu menipu, riba di situ. Kemudian di kalangan-kalangan pejabatnya misalnya, berapa banyak praktek suap menyuap, berapa banyak praktek korupsi, bahkan sampai pada urusan pendidikan, berapa banyak yang contek menyontek. Itu bukan zalim itu. Kalau rakyatnya saja kualitasnya kayak gitu, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang 11-12 sama rakyatnya. Sebagaimana ungkapan kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana diri kalian demikianlah keadaan pemimpin kalian. Pemimpin cerminan rakyat. Rakyatnya buruk, maka muncul pemimpin yang buruk. Sebagaimana kita kalau lagi ngaca, itu ada cermin di situ itu. Jadi, kalau antum mau praktek nggak apa-apa. Ketika antum ngaca, bayangan antum yang ada di kaca ini ternyata nggak sesuai dengan harapan antum. Waduh, kok elek ya? Yang salah kacanya atau yang ngaca? Yang ngaca. Itu mau diganti kaca yang paling mahal sekalipun, kalau si ngoco itu elek, tetap elek jamaah. Iya, nggak mungkin bisa berubah jadi bagus, nggak mungkin bisa berubah jadi ganteng. Yang perempuan nggak mungkin bisa berubah cantik. Ngocongin, elek. Ganti ini kaca yang lebih bagusan, diganti yang harganya jutaan. Ya elek. Tambah jelas elek. Maka yang diperbaiki apanya? Orangnya, bukan kacanya. Ya, inilah makanya manhaj ahli sunnah dalam memperbaiki negeri itu memperbaiki rakyatnya, memperbaiki bawahnya, bukan memperbaiki atasnya, enggak. Tapi yang diperbaiki adalah rakyatnya. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim
atas orang-orang dolim yang lain karena kedoliman yang mereka lakukan. Itu sudah jadi sunnatullah sudah. Mustahil ada pemimpin, ada rakyat yang bobrok dapat pemimpin yang bagus, baik, itu nggak match. Iya. Dan Allah pernah contohkan pemimpin baik memimpin rakyat yang bobrok kualitasnya, nggak bertahan lama. Ali bin Abi Thalib dikeluhkan oleh rakyatnya, ya Amirul Mukminin, wahai Ali, ya kenapa di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu kaum muslimin dalam keadaan tentram, keamanan negara itu terjaga, nggak seperti zamanmu sekarang ini, ya kekacauan, saling perang antara sesama muslim. Kenapa kok demikian? Apa jawaban Ali? Ali mengatakan, kana Abu Bakrin wa Umar walian ala mithli wa mithli Utsman. Iya, wajar karena Abu Bakar dan Umar dulu memimpin rakyat yang rakyatnya itu modelnya seperti aku dan Utsman. Kualitas rakyatnya itu aku dan Abu Bakar dan Umar rakyatnya siapa? Sahabat. Maka wajar kalau kepemimpinan mereka itu benar-benar nggak sama dengan Utsman dan Ali keadaannya itu. Wa kuntu waliyan ala mithlik, kata Ali, sedangkan aku sekarang memimpin model rakyatnya kayak inti gini. Maka wajar kalau kondisi negeri carut marut, nggak match akhirnya. Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, nggak cocok, ya. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak mengenal bagaimana keadilan, kesalihan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya Umar bin Abdul Aziz? Diapain sama rakyatnya? Diracun jamaah. Lihat pemimpin yang adil seperti itu, ketika mendapatkan rakyat yang bobrok, nggak bertahan lama, diracun, dibunuh, nggak cocok rakyat. Kami pengennya yang seperti kami. Nah itu memang sunnatullah kayak gitu jamaah. Ibarat gini saja wis. Manusia itu memang cenderung ingin sama dengan dirinya, cuman kadang masih malu-malu gitu, nggak mau mengakui kalau itu sama. Dulu di zaman sekolah ya, waktu antum masih sekolah dulu, apa jadinya kalau ini antum bayangkan, apa jadinya kalau satu kelas itu isinya semuanya anak-anak yang nakal, anak-anak bandel. Sak kelas itu modelnya kayak gitu semua, sing gondrong. Zaman biyen niku apa? Kalau pakai baju itu kerahnya dibuka. Ono kalunge ngono biasanya. Ya, kemudian apa dhisik zaman celanae komprang. Ya kan? Anak kok merasa tua gitu, antum kayak enggak pernah zamane gitu. Ya. Anaknya kayak gitu semua, petingkrangan kalau duduk, yang ngerokok di kelas. Tiba-tiba gurunya datang. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru, ya kenalkan, ini namanya Fulan. Tahu murid barunya kayak apa? Pihak pinggir ini, kacamata tebel, kelambine dilebokno, tasnya berat, ya masuk ke dalam kelas yang isinya tadi berandal-berandal kayak gitu. Bertahan berapa lama ini? Anak culun kutu buku ini, paling besok sudah pindah sekolah lagi dia. Kenapa? Kita nggak pengen ada seseorang yang beda dengan kita. Kita cocoknya itu yang sama-sama sama kita. Itu baru kita klop, match. Kalau nggak cocok pisah dengan sendirinya jamaah. Nabi Nuh dengan istrinya match nggak? Nggak match. Apa yang terjadi? Nabi Nuh Allah selamatkan di atas kapal. Bojone melok nggak? Nggak melok, kelem. Nggak match. Bahkan sampai terjadi pada suami istri juga. Nabi Lut alaihi salam, istrinya kenapa? Kufur kan? Nabi Lut Allah selamatkan, ya, sedangkan istrinya tertimpa adab, dihujani batu sama Allah bersama kaum Nabi Lut. Terpisah dengan sendirinya, mental dengan sendirinya. Fir'aun dan istrinya, ya, Fir'aun ditenggelamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bojone melok gak? Nggak mengikut. Tuh itu sunnatullah. Antum pahami seperti itu. Ya, sudah. Orang-orang yang terlalu banyak mengkhayal.
menuntut, kita ingin pemimpin kita itu adil seperti Abu Bakar. Kita ingin pemimpin kita, presiden kita sekarang seperti Umar ibn Khattab. Alah, coba kalau Umar, Abu Bakar beneran jadi pemimpin di zaman sekarang, paling cuma 1 hari dilengserkan Umar sama Abu Bakar. Antum tahu salah satu kebijakan Umar ibn Khattab, coba bayangkan ya, kalau Umar sekarang naik menjadi Umar bin Khattab, bukan Umar Baladraf. Nanti antum salah lagi, dikira Umar mau jadi presiden. Sekarang naik menjadi pemimpin, Umar ibn Khattab. Dia punya kebijakan dahulu. Beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa al-faqih atau illa man tafaqqaha fid din. Kata Umar ibn Khattab, enggak boleh berjualan di pasar kami kecuali yang paham fikih jual beli. Umar punya peraturan gitu dulu. Kita nggak boleh jualan kalau kita nggak paham tentang fikih jual beli. Coba kalau kebijakan itu diterapkan Umar zaman sekarang. Oh, buyar, demo gede-gedean, nyewa pickup, nyewa toa. Iya. Iya, karena kondisi rakyat yang bobrok, kok menghayal punya pemimpin seperti Umar ibn Khattab. Nah, ini kepanjangan. Pokoknya yakini ketika pemimpin zalim itu dari rakyat kezalimannya. Maka bagaimana caranya? Bersabar. Sebagaimana ketika kita ditimpa musibah karena dosa-dosa kita, apa sikap kita? Bersabar, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, man kariha min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatun jahiliyah. Barang siapa yang dia itu membenci sesuatu dari pemimpinnya, ada sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpin itu, baik itu kebijakannya atau mungkin perbuatannya, nggak suka. Apa wasiat Nabi? Apa Nabi suruh kita untuk melengserkannya? Atau apa Nabi menyuruh kita untuk memenuhi jalan-jalan, ya meneriakkan yel-yel, ya turun ke jalan berdemo gitu? Enggak. Nabi mengatakan fal yasbir, sabaro. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin sejengkal saja, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya jahiliyah. Ancaman dari Nabi SAW. Panjangan. Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, fa idza arada ar-ra'iyah ay yatakhallasu min dhulmil amiril zalim falyatruku dhulm. Ini apa namanya? Iya, pesan dari beliau untuk kita. Kalau kita, kata beliau, apabila rakyat ingin berlepas diri dari kedzaliman pemimpin, ingin supaya pemimpinnya tidak berbuat zalim lagi, falyatrukud dzulm, maka hendaklah rakyat yang meninggalkan kedzaliman itu dulu. Rakyat dulu yang meninggalkan kedzaliman, bukan pemimpin terus dituntut jangan berbuat zalim, rakyat berbuat zalim, bekher aja. Santai-santai saja, enggak. Baik. Kurang berapa menit ini jemaah? Masih? Ya, nanti mau olahraga itu. Kesuwen Ustadz ini. Tapi kemudian yang keempat, di antara sikap mukmin, seorang mukmin kepada pemimpin adalah menasihati. Ya. Lihat di sini, diatur di dalam Islam kok. Bukan pemimpin berbuat zalim itu terus dibiarin, dibela mati-matian, kemudian dicarikan dalil-dalil untuk mendukung kezalimannya. Enggak boleh kayak gitu. Awas. Harus proporsional. Ya. Kezaliman pemimpin enggak boleh dibela. Enggak boleh ditutup-tutupi dalam artian dicarikan pembenaran atas kezaliman itu, enggak boleh. Kesalahan pemimpin harus diluruskan. Cuman yang meluruskan ini itu orang yang memang berkompeten di dalamnya. Ya, tidak semua orang itu diberi hak untuk meluruskan pemimpin. Awas, ada orang-orang yang memang nggak punya kapasitas di situ untuk meluruskan. Maka ya sudah, minggir. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kau nggak mampu menasihati pemimpin, entah karena kondisimu yang tidak memungkinkan bertemu pemimpin, entah karena ilmumu yang kau tidak paham kebijakan pemimpin, ya, maka kau nggak mampu, ya sudah,
nggak usah ikut menasihati pemimpin. Nah, bagi yang mampu, yang punya akses untuk menasihati pemimpin secara langsung, atau dia ini punya konsep yang bagus sebagai ganti konsepnya pemimpin yang dianggap kurang pas, ajukan, nggak ada masalah. Ya, ayo yang pintar-pintar, yang paham tentang ekonomi misalnya, bikin konsep yang bagus. Ya, bikin konsep yang bagus, ajukan itu kepada penguasa. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, selesai. Kau cuma menunaikan tanggung jawabmu sebagai rakyat, meluruskan kesalahan pemimpin. Selesai. Nasihat itu harus dilakukan emang? Enggak kan? Iya, ada orang-orang yang protes. Ustaz, kita kalau nggak turun ke jalan, nggak demo, nasihat kita nggak diterima sama pemimpin. Terus saya jawab, loh emang nasihat itu harus diterima? Enggak kan? Sebagaimana aku menasehatimu untuk enggak demo, kan ya tetap demo. Kan gitu. Sama, ente juga enggak menerima nasihat. Sudah tak bilangi jangan turun ke jalan, mokong tetap demo. Kemudian pemimpin disalahkan, sudah tak nasihati 4 mata enggak diterima. Ya podo berarti klop tadi 11-12. Nah, iya. Ya. Baik, maka Islam membolehkan untuk menasihati pemimpin, tapi caranya harus dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin dengan nasihat, maka jangan ditampakkan di depan umum. Nah, ini sudah jelas larangan demo ini. Ya, tidak ditampakkan di depan umum. Emang demo itu ngapain sih? Diem-diem gitu, partai menang kabeh ngono. Apa sih yang dilakukan sama pendemo itu? Mengkritik kan? Iya, mengkritik, menasehati pemimpin di depan umum. Atau dai-dai yang tadi, dai-dai yang nyambi jadi politikus. Ya, di mimbar-mimbarnya dia mengkritik penguasa. Padahal presidennya nggak hadir di sana, tapi dia ngeritik di depan jamaah. Maka kata Nabi nggak boleh di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, akan tetapi hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau diterima nasihatmu selesai urusannya. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, namun kalau tidak diterima maka tugasmu sudah selesai, yaitu menunaikan nasihatnya. Ya, menunaikan nasihat tersebut. Ini dipraktekkan oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid itu ketika terjadi fitnah di zaman Utsman, ada seseorang yang berkata kepada Usamah bin Zaid, ala tadkhul ala Utsman fatukallimuh. Wahai Usamah bin Zaid, kenapa kau enggak masuk ke rumahnya Utsman kemudian menasehati Utsman agar dia ini lebih bijak, agar dia ini, kan Utsman dituntut supaya lebih adil oleh provokator-provokator yang mendemonya Utsman itu. Kata orang ini, kok enggak menasihati Utsman sih? Apa kata Usamah bin Zaid? Usamah mengatakan, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Terus ente kira saya ini enggak menasihati Utsman kecuali harus ngomong-ngomong dulu sama kalian gitu? Aku mari nasihati Utsman loh. Harus gitu? Apakah harus ketika kita berhasil menasihati penguasa 4 mata, haruskah kita umumkan itu di medsos? Ada kan sebagian dai yang masya Allah caranya benar. Anda lihat berapa waktu yang lalu ada seorang dai, dia itu sudah benar, nggak mau ikut demo, tapi dia langsung datang kepada penguasa. Dan dia punya akses ke sana, disambut sama penguasa, dijamu, makan, ngobrol, ya, kemudian baru dinasehati penguasa tersebut. Benar sudah masya Allah, diupload nang medsos, diupload sama dia. Ini saya sudah menyampaikan nasihat kepada penguasa agar dia begini-begini, poin-poin nasihatnya dicantumin satu-satu. Apa dampaknya kalau kayak gini jamaah? Kalau penguasa tidak menaati nasihat itu, rakyat semakin marah nggak? Semakin marah. Justru itu semakin memprovokasi. Memang ini presiden, memang penguasa ini, wis dinasehati baik-baik nggak bisa, maka nggak ada cara lain selain kekerasan. Maling ngono. Ya, maka kalau sudah menasihati, sudah biarkan. Itu antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, cuman memang terkadang seorang itu pingin show off,
Dia ingin tampil gitu loh. Gitu, aku ismari nasihati pemimpin. Dari awalnya saja sudah nggak ikhlas. Ya, padahal menasihati itu ibadah bukan? Ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang berikutnya yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya. Nah, ini penjelasannya anak kira nggak usah. Tapi yang terakhir sebelum kita tutup yaitu sikap terhadap pemimpin adalah tidak memberontak kepada pemimpin itu. Khuruj. Ya, tidak memberontak terhadap pemimpin. Diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baya'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa athara alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu. Qal illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kata beliau, kami pernah dibaiat sama Rasulullah. Para sahabat nih pernah dibaiat sama Rasulullah untuk kita berjanji sumpah setia, kita mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dikala kita semangat ataupun dikala kita malas, baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita tidak senang, dan kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin tersebut. Kemudian Nabi mempersyaratkan, kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kau memiliki bukti di hadapan Allah tentang kekafiran itu, maka baru boleh diberontak dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, demonstrasi itu adalah bentuk khuruj, memberontak kepada penguasa. Maka orang yang melakukan demo itu dia sudah bisa dikatakan sebagai seorang khawarij. Tapi ini hukum secara umum. Ya, karena demonstrasi itu termasuk khuruj, bentuk memberontak kepada penguasa. Ya. Ada sebagian dai yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang demo itu bisa dikatakan khawarij katanya. Karena demo itu perbuatan bughat, bukan perbuatan khawarij. Apa itu bughat? Cara bahasa bughat artinya membangkang. Sedangkan khawarij adalah orang yang memberontak, orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Ini orang yang berbicara seperti ini itu talbisul haq bil batil, mencampur adukkan antara hak dengan batil. Ucapannya ini punya dua sisi, bisa ada benarnya dan ada salahnya juga. Ketika mengatakan yang berdemo itu belum tentu khawarij, ada benarnya tapi ada sisi salahnya, dan lebih dikhawatirkan sisi kesalahannya. Karena dengan mengatakan bahwa yang demo itu bukan khawarij tapi bughat, maka ini semakin memberikan angin segar bagi para orang-orang yang suka berdemo. Mereka terbebaskan dari ancaman menjadi khawarij. Oh, nggak apa-apa, demo itu bukan khawarij kok. Ya, demo bukan perbuatan khawarij. Akan semakin memberikan angin segar. Meskipun tetap tidak dibolehkan demo itu, tapi memberikan angin segar bagi mereka. Maka dijelaskan oleh para ulama perbedaan antara bughat dengan khawarij. Itu seperti muslim dan mukmin, seperti fakir dan miskin. Apa itu? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kata ini berkumpul dalam satu kalimat, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau dua kata ini disebutkan sendiri-sendiri, maka maknanya sama dua-duanya. Maka khawarij dan bughat, kalau disebutkan satu khawarij, maka bughat juga masuk di situ. Kalau disebutkan cuma satu bughat, maka khawarij juga masuk di situ. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, khawarij punya definisi sendiri, bughat punya definisi sendiri. Fakir dan miskin, apa bedanya? Kalau disebutkan sendiri, fakir, miskin masuk enggak? Masuk. Demikian juga sebaliknya. Nah, tapi kalau disebutkan berbarengan, seperti Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, berarti dibedakan fakir dan miskin ini. Apa bedanya? Fakir seorang yang penghasilannya
hartanya itu tidak mencukupi biaya hidupnya. Ya, tidak mencukupi biaya hidupnya. Ya katakanlah mungkin gajinya dia itu hanya 10%, pokoknya di bawah 50% dari kebutuhan hidupnya dia. Kalau kebutuhan per bulannya itu 5 juta, dia cuma dapat gajinya 1 juta. Ya, dia penghasilannya cuma dapat 1 juta. Ini fakir. Tapi kalau miskin itu lebih dari itu, di atas 50%. Tapi tetap tidak mencukupi kebutuhannya 100%. Itu miskin. Nah, disebutkan, kita bawakan ucapan para ulama, diantaranya adalah Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili, seorang ulama di Madinah. Beliau menyebutkan perbedaan antara Khawarij dengan Bughat. Nah, ini perlu dibedakan, Khawarij dengan Bughat. Dan perbedaannya itu bukan menjadikan Bughat ini kemudian tidak masuk jenisnya Khawarij. Sama, Bughat itu juga spesies Khawarij juga. Ya, nak katakan gitu. Bughat itu spesiesnya Khawarij juga. Kata beliau, fal Khawarij idza dzukiru ma'al bughati yaftariqun. Iya, Khawarij dan Bughat kalau disebutkan secara bersamaan itu punya dua makna yang berbeda. Tapi bedanya tipis, jamaah. Jangan terus dibedakan dengan perbedaan yang jauh. Oh, Bughat itu levelnya masih nggak apa-apa. Kalau Khawarij ini yang berbahaya, Khawarij ini yang enggak. Sama, Khawarij dan Bughat ini sama-sama buruk. Al-Khawarij humul ladzina yukaffiruna man yukhalifuhum minal muslimin wa yastahilluna as-sayfa fihim. Kalau disebutkan secara berbarengan, Khawarij adalah orang-orang yang mengkafirkan yang berselisih pendapat dengan mereka. Dikafirkan sama Khawarij. Dan mereka menghalalkan pembunuhan terhadap orang tersebut. Ya, menghalalkan pembunuhan terhadap orang yang berselisih dengannya. Sedangkan Bughat, kata beliau, idza dzukiru ma'al khawarij fahumul ladzina yakhrujuna 'alal imam bis-sayf bita'wilin 'indahum la litakfirin lahu walahum syauka ay quwwah yakhrujuna 'ala waliyil amr al-muslim bis-sayf lita'wilin 'indahum la litakfirih. Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada penguasa dengan senjata. Tapi mereka memberontak bukan karena akidahnya, bukan karena keyakinannya penguasa sudah kafir, bukan. Tapi karena ada urusan-urusan lain. Ya, karena takwil dari sisi mereka. Ini Bughat. Jadi, maksudnya kata beliau, Khawarij dan Bughat itu sama-sama memberontak kepada penguasa dengan senjata. Tapi bedanya kalau Khawarij karena akidah mereka penguasanya sudah apa? Sudah kafir. Tapi kalau Bughat mereka memberontak karena urusan-urusan lain tapi tidak mengkafirkan penguasa itu. Paham nggak bedanya di sini jamaah? Jadi Bughat ini masuk spesies Khawarij nggak? Masuk. Iya, jangan dikatakan perbuatan demo itu bukan Khawarij, enggak. Itu tetap perbuatannya Khawarij. Cuman sisi benarnya itu jamaah. Benar kita katakan yang berdemo itu belum tentu Khawarij dari sisi ta'yin secara person-person, iya. Nggak boleh. Ketika ada saudara antum misalnya ikut demonstrasi, jangan antum mengatakan, ini Khawarij kilabu ahli nar. Iki anjing-anjing neraka. Atau antum ketika ngelihat ada demonstran, ya pas macet mungkin lagi di jalan, antum ngelewati rombongan demonstran, antum mengatakan iki asu-asu neraka kabeh. Enggak boleh. Memvonis secara individu-individu seperti itu enggak boleh. Tapi juga jangan Anda mengatakan mereka ini bukan Khawarij. Paham enggak maksudnya? Iya, jangan Anda terus mengatakan mereka ini terbebaskan dari sifat Khawarij. Enggak. Harus pertengahan. Secara umum dikatakan perbuatan mereka ini perbuatan Khawarij. Namun orang perorangannya memang belum tentu bisa langsung divonis Khawarij dalam artian kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka itu. Enggak boleh. Ibarat gini jamaah. Antum ngelihat ada orang yang ngerokok. Boleh enggak antum katakan impoten wong itu? Langsung antum vonis iki impoten iki, pasti iki impoten. Boleh enggak? Enggak boleh.
Tapi boleh nggak antum mengatakan dia ini terbebaskan dari impoten? Nggak bisa juga kan? Iya, dia terancam. Iya, dia terancam karena perbuatannya itu bisa menyebabkan dia impoten. Nah, cuma impoten ya, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Kok contoh impoten gitu. Enggak, bukan mengkhususkan. Ada banyak keburukan-keburukan lain gitu. Cuman biasanya nyelekit impotennya itu memang. Hah? Iya. Maka ibarat seperti itu. Jangan ketika antum ngelihat ada orang-orang yang demo, antum langsung memvonis ini anjing-anjing neraka. Enggak boleh. Benar. Ya, tidak setiap orang yang turun ke jalan demo langsung bisa divonis khawarij, enggak. Cuman jangan melepaskan ancaman Nabi bahwa mereka ini khawarij, jangan. Oh Ustadz, tapi kan mereka itu bukan enggak bawa senjata. Tapi mereka kan tujuannya menuntut keadilan, bukan untuk memberontak, bukan untuk menggulingkan penguasa. Demonstran itu kan gitu kan. Mereka enggak bawa pedang, enggak bawa tembak, ya kan, cuman bawa umbul-umbul, bawa toa, bendera, gitu dok kan. Maka bukan khawarij mereka Ustaz. Yang khawarij itu kalau bawa senjata. Yang khawarij itu kalau mereka ingin melengsarkan. Ini cuma nuntut keadilan kok. Maka jawabannya, khawarij meskipun gak bawa senjata, tapi kalau lisannya dia itu mengkritik di depan umum, itu sudah kena ancaman khawarij. Siapa mbahnya khawarij? Dzul Khuwaisirah. Dia disebut sebagai khawarij gara-gara apa? Hah? Membangkang? Enggak, kurang pas. Mengkritik Nabi SAW di depan umum itu. Nabi lagi bagi-bagi ghanimah, ya kan? Nah, pembagian Nabi dianggap nggak adil. Sama Dzul Khuwaisirah, Nabi langsung dinasihati di situ. I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Tuh, bawa senjata enggak? Apa Dzul Khuwaisirah pernah antum baca riwayat Dzul Khuwaisirah ketika ngomong gitu menodongkan senjata gini kepada Nabi? Mek cangkem tok kan? Dengan lisan saja. I'dil ya Muhammad. Tapi dia divonis apa? Mbahnya khawarij, bukan cuma khawarij, ya apa sih? Iki mbok-mbokan khawarij ini malah ini. Dzul Khuwaisirah ini. Karena para ulama itu ada yang mengistilahkan dengan al-khawarij al-qa'adah. Khawarij yang duduk. Ada khawarij yang pegang senjata, ada khawarij yang duduk. Nah, khawarij yang duduk ini kerjanya cuma apa? Yang memprovokasi. Ketika terjadi pemberontakan, gak melok deh yang duduk ini. Maka yang duduk ini kata para ulama, al-khawarij al-qa'adah ahbath. Dia ini lebih busuk daripada yang turun ke jalan. Kenapa? Karena yang turun ke jalan gak mungkin turun ke jalan kalau bukan karena dia yang memprovokasi. Ya kan? Dedengkot-dedengkotnya ini. Nah, kemudian yang terakhir kita tutup, nasihat indah dari Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, "Fala yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijin qad kharaja ala imamin adilan kanal imam am ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu ay yaqtara bi qira'atihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fis shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij." Kata beliau, enggak boleh bagi seseorang tatkala dia melihat ada seorang yang jelas-jelas khawarij, jelas-jelas punya pemahaman khawarij orang ini. Apa pemahaman khawarij? Kata beliau, jelas-jelas dia memisahkan diri dari pemimpin, tidak menganggap pemimpin sebagai pemimpin. Dia memberontak kepada pemimpin, ya, baik pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim. Dia memberontak, khuruj, kemudian dia mengumpulkan massa, kemudian dia mulai menghunuskan pedangnya dan mulai menghalalkan pembunuhan kepada kaum muslimin. Itu step-stepnya jamaah. Makanya demo itu sarana untuk memberontak, sarana untuk melengsarkan penguasa. Memang awalnya nggak ada niat untuk melengsarkan penguasa, tapi ketika terus diprovokasi, turun nggak penguasanya?
Ketika diprovokasi, mereka merubah niatnya melengsarkan penguasa. Orang-orang yang dulu demo di zaman Utsman, mereka itu keluar dari rumah itu nggak ada niatan pengen melengsarkan Utsman loh. Kok membunuh Utsman apalagi? Bayangkan, nggak ada niatan seperti itu mereka. Mereka keluar dari rumah untuk menuntut Utsman supaya lebih adil dalam kepemimpinannya. Iya, supaya lebih adil dalam kepemimpinan. Nggak ada niatan engkau tak pateni Utsman, nggak ono. Engkau tak lengserkan Utsman, nggak ada. Tapi itulah masa ketika berkumpul dalam jumlah yang besar, maka ditunggangi oleh provokator-provokator ini, mereka akan melakukan tindakan yang tidak mereka rencanakan sebelumnya. Dan itu lagunya memang kayak gitu. Demo damai, ya. Apa sih demo damai ini? Nggak nginjak rumput. Itu yang dianggap demo damai. Apa definisi demo damai? Nggak nginjek rumput, nggak bakar-bakar, nggak anarkis. Tapi lisannya dia ketika demo itu reformasi, revolusi, ya enggak? Itu katanya demo damai. Membuka pintu-pintu fitnah, ya, membuat keamanan, stabilitas keamanan jadi hilang kalau kayak gitu. Kemudian kata beliau Imam Al-Ajuri, kalau Anda melihat ada orang seperti ini, jangan tertipu dengan bacaan Qur'annya yang indah. Jangan tertipu dengan sholatnya yang panjang. Jangan tertipu dengan puasa yang rajin dia kerjakan. Jangan tertipu dengan orasi-orasinya. Kalau lagi khutbah itu Masya Allah semangat membara. Ya, siap bela Islam, siap gitu. Jangan tertipu dengan orasi-orasinya seperti seakan-akan dia ini panglima perang, seakan-akan dia ini mujahid. Jangan tertipu. Idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij. Kalau pemikirannya dia itu pemikiran khawarij. Ya, ini dari seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Husain Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga negeri ini dari para provokator-provokator. Dan semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada para penguasa agar mereka senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan penjagaan untuk menjaga negeri ini dari orang-orang yang ingin merusaknya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.